Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. Ini kan kali ini teman-teman saya akan recently ya, belum lama ini teman-teman ya, talking about the what's going on ya di Indonesia teman-teman ya. Yang paling menyolok itu adalah yang kasus pencetakan uang ya teman-teman ya kan. Nah, itu benar-benar hebat sekali teman-teman ya. Ya kan, saya cuma hanya mau komen aja teman-teman ya. Saya pikir ini kenapa mereka bisa sampai berani teman-teman mencetak uang apa ya, saking mereka butuh uangnya ya, sampai mencetak uang, sampai berani melakukan tindakan begitu teman-teman ya, tidak ada rasa takut ya kan. Nah, tapi itu kalau menurut saya teman-teman ya, dibandingkan korupsi ya, itu masih lebih baik teman-teman yang mencetak uang ya, dia masih mau berusaha ya, ya bikin masih mau berusaha tuh bikin cetakannya ya. Nah, uangnya juga saya dengar-dengar katanya belinya 150 juta, dapatnya 300 juta teman-teman ya. At least mereka ini orang-orang begini yang mencetak uang teman-teman, mereka masih mau berusaha ya gitu ya kan. Nah, begitu. Tapi yang lebih parahnya lagi ya, kalau saya lihat tiap kali di kasusnya, maksudnya yang selalu terlihat di berita di Indonesian News teman-teman, yaitu adalah tentang korupsi ya kan. Begitu ya kan, dimana ya mereka itu ya, itu korupsi itu adalah ya memang semua orang tahu tidak baik teman-teman ya. Tapi dengan adanya kekuatan dan power mereka ya, di posisi atas ya, ini misal pejabat-pejabat, saya sih ya, kita udah nggak usah ngomong siapa ya, kita juga udah harus tahu kali ya teman-teman di masyarakat umum ya, siapa-siapa yang bagian atas ya, dengan power mereka itu mereka bisa menggunakan atau mencari banyak cara dan celah ya untuk korupsi teman-teman ya. Bilangnya misalnya ya ada banyak biaya ini ono apa segala macam, jadi kita sebagai masyarakat itu kita kena dampaknya teman-teman ya, begitu ya kan. Saya sih jujur teman-teman ya, memang saya pribadi ya, memang sistemnya beda ya di luar dan di sini ya. Mungkin di sini lebih banyak, di luar lebih, terutama di Singapura teman-teman, yang lebih simpler, langsung get to the point ya. Dokumen permintaan apa segala macam pemerintah ya, either you get it or you don't ya teman-teman, begitu, tanpa ada pengecualian ya. Kalau di sini kan mungkin bisa disogok atau bagaimana, dia berbelit-belit atau bagaimana bikin dokumen atau gimana ya, jadi sehingga tuh akhir-akhir butuh-butuh mereka juga meminta uang teman-teman. Nah, itu kan kesannya ya kan, begitu ya kan. Saya sendiri juga merasakan di sini memang lebih banyak lebih bertele-tele teman-teman ya, begitu dalam sistem misalnya pemerintahan atau bagaimana ya kan. Nah, yang saya kagetnya di sini ya kan, waktu dulu saya masih belum begitu sadar teman-teman, tapi sekarang ternyata itu KPK itu disingkat itu maksudnya komisi pemberantasan korupsi teman-teman, KPK ya kan. Nah, begitu itu sampai disengaja di badan organisasi itu dibikin untuk memberantas korupsi teman-teman. Saya juga kaget ya kan, khusus bisa ada begitu di sini ya kan. Mungkin kalau di luar negeri, di negara lain mungkin belum begitu ada kayak begitu teman-teman ya, mungkin ada lah dikit-dikit, tapi nggak sampai tuh di highly publicized kayak seperti di sini ya. Itu kasus-kasus orangnya yang KPK-nya juga, member-member yang di organisasi KPK itu juga banyak yang kena maksudnya mau ada yang dibunuh lah, ada yang mau dilukain atau ditargetkan teman-teman ya, begitu, karena mereka sedang melakukan tugas mereka ya. Itu yang saya juga lebih kaget lagi ya kan. Saya pikir mereka juga bisa dilindungi atau bagaimana, ternyata itu pegawai KPK juga mungkin ya, sorry to say teman-teman ya, mungkin ada yang bisa dibeli juga kali ya, begitu. Kalau memang nggak bisa dibeli, mungkin ditargetkan harus mati teman-teman, begitu, supaya tuh ya mungkin investigasinya bisa stop di situ kan. Nah, waktu beritanya benar-benar mengguncangkan banget teman-teman. Waktu yang saya pernah dengar itu berita tentang pegawai KPK yang mau ditembak atau mau dibunuh atau ditembak atau bagaimana teman-teman ya, begitu. Yang kalau saya boleh ingat kembali ya gitu. Jadi saya juga kaget teman-teman ya kan. Nah, maksudnya kok bisa sampai begitu ya kan. Nah, ini sih sebenarnya ya, saya juga pribadi sendiri ya, itu sebenarnya simpelnya teman-teman, itu apa yang ingin mereka rampas ya sebenarnya ya, hak-hak misalnya masyarakat atau bagaimana. Ini dari orang-orang yang dari posisi atas, terutama ya dari atas, dia karena culture-nya begitu, jadi dia top down ke bawah juga begitu, kayak diajarinnya juga begitu ya kan. Kalau enggak ya mungkin mereka juga bisa diancam atau bagaimana kali ya, begitu ya kan. Saya juga mulai saya mengerti, secara saya banyak baca berita dan news di sini sana ya tentang Indonesian politics ya teman-teman, begitu ya kan. Iya, jadi saya sebenarnya itu mereka orang-orang begini teman-teman, mereka tidak takut akan, kelihatannya mereka tidak takut akan karma ya kan, begitu. Mereka menikmati gitu ya, menikmati mereka punya kebolehan ya, their abilities to corrupt teman-teman ya, begitu ya kan. Kayaknya mumpung gitu ambil posisi ya, mungkin kebanyakan orang bisa begitu ya. Tapi ini kelihatan ya, ini orang manusia begini, dia tidak memikirkan orang-orang yang lebih di bawah atau bagaimana ya, yang orang-orang sekeliling atau bagaimana masyarakat yang masih kecil, masih rendah ya, yang butuh
support atau bagaimana. Mereka hanya memikirkan diri mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri, mumpung mereka lagi ada di atas teman-teman, begitu, ya kan. Itu karmanya sangat sangat besar sekali teman-teman, sangat dan juga sangat berat sekali ya, begitu. Karena kenapa ya? Saya tahu begini karena saya sendiri juga kayak misalnya usaha keluarga atau bagaimana, ada lah ya karyawan yang mau korupsi ya teman-teman ya, atau mencuri atau bagaimana, ada lah. Itu bukannya saya juga nggak tahu ya. Misalnya usaha bisnis keluarga sendiri teman-teman ya, begitu ya kan. Nah, itu belum lama ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang tuh karmanya tuh bisa instan ya, begitu. Mereka bisa kena penyakit keras lah nih, orang-orang begini udah nggak kerja sama papa saya begitu. Jadi mereka udah keluar ya kan, tapi masih ada dengar-dengar lah begitulah, begitu. Ada yang kena penyakit kanker ya, penyakit keras ya. Nah, terus ada juga lagi yang lebih parahnya lagi, punya anak baru udah married tapi waktu itu belum punya anak. Nah, udah gitu sudah punya anak, ternyata anaknya tuh juga autis teman-teman ya, begitu. Nah, saya bukannya bilang tuh orang anak autis itu maksudnya yang orang tua punya autis, anak autis ya, itu bukannya jelek teman-teman, tapi itu kalau menurut saya kenapa bisa sampai begitu ya? Ya kan, itu mikirnya itu perbuatannya tuh dalam kehidupan ini loh, ya kan, langsung instan misalnya begitu, ya kan. Nah, dia nggak mikir itu perbuatannya dulu ya, misalnya ratusan juta atau bagaimana nyuri atau ngambil teman-teman, begitu. Ini moral of the story teman-teman ya, ya kan. Kita harus mikir ya konsekuensi perbuatan kita, ya kan. Itu kalau dalam keyakinan agama saya teman-teman ya, saya sih nggak bilang maksudnya gimana ya, itu perbuatan yang apa yang kita ambil ya teman-teman, atau kita mencuri ya secara nggak langsung itu korupsi ya, itu akan ada dampaknya itu minimal ya 5 kali lipat kita harus bayar, atau 9 kali lipat teman-teman ya, begitu. Tergantung hati nurani si pelakunya teman-teman ya. Kalau nanti sudah mungkin ya, kalau dia bisa mencapai akhirat nanti teman-teman ya, begitu. Kalau nggak ya mungkin karmanya bisa instan, ya kan. Apa yang kamu telah curi, telah ambil ya, suatu saat kamu akan juga diambil balik teman-teman, begitu. Ambil baliknya apa? Mungkin hal-hal yang kamu sangat sayangi ya, begitu. Ini belum lama ini kan ada kan kasus yang anak pejabat tinggi, anaknya anaknya hilang lah ya, dimakan sama ya, mungkin teman-teman udah tahu sendiri lah ya mengenai sungai atau bagaimana itu ya kan, secara nggak langsung lah ya, begitu. Orang berposisi tinggi, kenapa bisa kehilangan secara kayak nggak wajar begitu teman-teman, hanya dimakan misalnya sama arus sungai atau bagaimana ya, begitu ya kan. Itu mikir nggak begitu? Kalau saya ngelihat kalau orang yang orang yang berbudi atau orang yang punya ini ya, itu nggak segampang itu bisa bisa ada kejadian tragedi seperti itu teman-teman ya, begitu. Kalau menurut saya ya, dalam kacamata saya, cuman saya ngelihat ini kok kita mikir kok kenapa bisa ada begitu kejadian, ya kan, begitu. Orang di posisi tinggi loh, ya kan, begitu. Tapi kelihatannya itu juga nggak ada efek teman-teman ya. Manusia sekarang masih tetap jarang lah yang bisa sadar gitu ya, atau bisa berubah ya kan, begitu ya kan. Itu semua tinggal tunggu waktu saja teman-teman, ya kan, begitu. Saya cuma hanya mau bikin video ini ya, saya cuma mau kasih info aja teman-teman ya, bahwa tuh ya apa yang kita perbuat ya apa yang kita perbuat dan kita rugikan kepada banyak masyarakat atau orang terutama ya dari atas ya. Efeknya itu jadi we call it a rippling effect ya, top down gitu, langsung dari atas dan ke bawah, ya kan? Jadi yang di bawah ikutan semuanya, karena kita begini, kita kasih contoh yang tidak baik ya, semuanya rippling effect ke bawah juga begitu semuanya. Itu tahu dampak karma itu berapa kali teman-teman, ya kan? Itu efeknya itu besar sekali loh, ya kan, tanpa dia sadari ya, begitu. Mungkin karmanya bisa datang secara instan dalam kehidupan ini, atau dalam kehidupan yang akan masa mendatang teman-teman ya, begitu. Dan bukan hanya dalam satu kehidupan teman-teman ya, bisa beberapa kehidupan, ya kan. Kamu tinggal jalanin aja, ya kan, begitu. Asal gitu aja teman-teman ya, video saya ini saya nggak mau terlalu panjang juga ya. Cuman efeknya ini saya ngeliat di negara ini agak sedikit rampant ya. Maksudnya rampant itu sangat banyak lah teman-teman ya. Udah kelihatan lah dari peraturannya gitu dibikinnya KPK. Terus kejadian-kejadian selalu yang masuk ke berita itu tentang pegawai lah, dari mana lah yang terima suap lah apa segala macam. Kadang-kadang saya ngeliat beritanya tuh itu lagi ya. Jadi saya pikir yang saya pikir ya, makanya abis itu berita yang cetak uang masih mendingan, mungkin si cetak uang itu masih punya mau usaha teman-teman daripada merampas orang lain yang begitu ya, ya kan. Kalau menurut saya ya, tapi bukan berarti saya suruh bikin cetak uang gitu ya teman-teman, begitu ya kan. Nah, ya udah gitu aja deh teman-teman. This time around ya, kita udah lihat banyak examples ya,
dari kehidupan kita sekarang teman-teman ya kan. Dari saya punya dulu bekas ex pegawai juga ya begitu ya kan. Nah, sampai ini yang kelihatan di umum yang terkenal itu kemarin yang tentang you know ya begitulah tentang sungai itulah begitu teman-teman ya yang anaknya hilang begitu ya kan. Gitu ya teman-teman ya dalam video saya ini. Thank you for watching ya. Semoga kita berjodoh kembali di masa depan.